Halo viewers di Brothers 2125, balik lagi bersama kita. Yang kalian tahu kalau misalnya setup kayak gini, pasti kita akan nge-review motor. Kali ini gue bukan nge-review naked, bukan sport fairing, tapi matic lagi. Dan ini secara look menarik sih, simple tapi minimalis tapi sangat menarik. Dan barang-barangnya juga wah-wah gitu ya. Dan selain itu ada yang spesial dari motor ini. Nanti kita jelasin apa yang spesial. Dan motor yang akan kami review adalah seperti yang kalian lihat, ini Honda Scoopy ya, Honda Scoopy tahun 2017 kalau nggak salah, kalau kita lihat dari plat nomor ya. Ini yang model Honda Scoopy yang paling gue suka ya, karena simple, modern tapi simple gitu. Dan sennya udah nyatu ya, sen belakang. Kalau yang lama kan masih bulat misah, dan ini nyatu. Ini yang skuter yang paling gue suka dari Honda. Nah, seperti yang tadi gue bilang, ini cukup menarik tampilannya. Tapi kita satu-satu kali ya bahasnya. Mulai dari sistem pengereman. Ini dari rem depan pakai KTC radial 17. Kemudian tabung minyak remnya udah pakai Brembo, dan gas spontannya pun pakai KTC ya. Dan ini kayak full KTC nih di sebelah sini nih, termasuk hand gripnya. Kemudian untuk holder starter engine-nya ini udah pakai Sabre ya, sama kayak pada umumnya modif-modif pasti banyak deh yang pakai Sabre. Ke bagian kiri di sini rem kirinya pakai handle Kawasaki R6. Wow, Kawasaki. Gue baru lihat nih, ganti rem kiri pakai Kawasaki, handle Kawasaki ya. R6. Kemudian holder masih standar, hand grip KTC. Kemudian ini spionnya pakai yang retro gitu. Tapi ini di bawah posisinya. Jadi dudukannya di bawah. Jadi kayak model bar N tapi nggak bar N. Kayak gitu. Itu aja untuk bagian kokpit. Tapi di sini ada yang saya lupa nih. Ini ada tombol on off lampu ya, tambahan sih. Udah, cuman switchnya menarik aja, beda sama yang lain. Oke, kita bisa lanjut ke bagian yang lainnya. Sebelum kita mulai ke bagian roda depan, gue mau ngasih tahu nih, ada yang kelewat tadi. Ini body udah repaintnya warna merah. Tapi tadi gue nggak tahu sebenarnya kalau ini repaint, karena warna merahnya nggak terlalu beda jauh sama yang aslinya ya. Tapi ini full body repaint. Dan lampu-lampu masih standar, nggak ada yang ditambah-tambahin aneh-aneh kayak gitu. Jadi simple banget. Kita kembali ke bagian roda. Roda depan velg sudah pakai merek Virosi, tipenya Venom, ukurannya 2,5 inch, dan dibalut pakai Pirelli Diablo Rosso Sport, ukuran 90/80. Nah, kemudian untuk pengeremannya sendiri, kaliper masih standar, cuman udah didukung dengan selang rem Hell bro. Nah, kemudian di bagian cakramnya ini pakai merek BRT. Ini yang Super BRT ya, produk baru dari BRT. Ukurannya 260. Untuk bagian depan udah oke banget sih ya. Looknya udah proper banget, fungsinya udah proper banget. Jadi ya ini kita yang suka minimalis tapi fungsinya pas. Oh ya sorry, ininya masih standar. Sok depan standar. Oke, itu aja di bagian depan. Kita pindah ke bagian belakang. Yuk, kita mulai ke bagian belakang lagi. Roda masih pakai Virosi Venom. Ukuran lebarnya ini 3 inch. Dan BTW untuk velg ini, rodanya ini roda 14 inch ya. Jadi yang standar 12 inch jadi 14 inch. Nah, kemudian ke sini, sok belakang ini yang terlihat seperti all-in, dan ini bukan seperti, ini all-in beneran, karena ownernya sebel, banyak yang bilang ini all-in KW. Jadi all-in ini udah pakai yang Vario, bukan buat yang Beat atau Scoopy. Ukurannya 325. Dan ini udah ditambahin klik untuk ribbonnya di bagian atas, jadi harus setel dari bagian dalam sini nih. Ingat ya, ini ori. Kemudian untuk spakbor udah papasan, terus dipakein plat WR
WR3, WR3 untuk plat nomor. Nah, kemudian ada juga nih yang jarang nih, Hager. Nah, ini pakai Honda Airblade ya. Lumayan ngubah tampilan sih, jadi oke banget pakai ini. Tampilannya jadi gimana ya? Kalau menurut gue sih agak-agak look racy gitu. Oke, itu aja sih untuk bagian belakang. Kita mulai nih ke bagian yang cukup spesial. Tapi sebelumnya balik lagi ya ke tadi yang gue jelasin. Kalau ada yang nggak pasti bingung, kenapa ya bisa pakai Hager Airblade? Karena harusnya nggak bisa. Dan kemudian kalau kalian notice di sini ada radiator. Kemudian kenapa bisa pakai shock Vario juga? Jadi intinya adalah motor ini sudah swap engine pakai mesin Vario 125. Jadi itu mengapa di sini ada radiator, Hager Airblade terpasang, kemudian ada shock Vario juga. Ya udah, karena dudukannya udah dudukan mesin Vario. Jadi tinggal plug aja kayak gitu. Nah, dari mesin Vario ini swap engine mounting masih sama, pakai yang Scoopy, jadi nggak ada berubah. Tapi paling ubah-ubahan posisi atau dudukan aja. Gue nggak ngerti sih, tapi nggak banyak. Jadi tinggal masukin, papas-papas sedikit, masuk. Nah, kemudian masuk lagi ke bagian blok. Bloknya udah Forge BRT ukuran 63. Jadi sekitar 180 ya, 180 cc lah ya. Masuk lagi ke atas, bagian head itu udah banyak isian yang di custom, isian headnya. Mulai dari noken as sudah custom, terus per klepnya udah pakai TWH. Tapi ukuran klepnya standar ya. Kemudian udah porting, jadi mesin ini jos banget nih kalau kita bawa. Ya, kemudian untuk otak motor ini ECU-nya udah pakai Juken 5 Pro Max dari BRT Pro Max. Nah, untuk kebutuhan suplai udara juga udah diganti pakai TB 34, ukuran 34 yang dari BRT juga. Jadi suplai udara cukup banyak dari situ, dan tinggal setel penyesuaian pasti makin jos lagi motornya. Nah, untuk sistem pembuangannya, silencer ini custom dari SKR yang ada daerah Jombang. Kalau kalian ada daerah-daerah sana pasti tahu, ini udah terkenal dari dulu. Hasilnya cukup oke, rapi. Harganya juga nggak mahal-mahal banget. Nah, untuk silencernya ini biasa favorit anak-anak zaman sekarang, WRX trioval K2, panjang 25 cm. Suaranya nggak terlalu berisik karena trioval dan panjang. Kemudian untuk meneruskan tenaga mesin ke roda, itu bagian kiri CVT udah full custom by 4RS, bengkel 4RS. Nah, kemudian ada juga per CVT ganti yang 1500 dan per sentrik yang ukuran 2000. Itu jadi mendukung roda untuk lebih cepat berputar dan motor jadi semakin kencang. Oke, kita tes sound sedikit. Nggak lama ya, rame. Oh, belum nyala ya. Nah, apa sih ini asisten saya nggak nyalain? Begini suaranya adem. Untuk tarikannya nanti aja ya. Ya, jadi untuk keseluruhan motor ini gue suka. Secara tampilan gue suka. Minimalis tapi fungsinya oke semua dan barangnya oke semua ya. Nah, untuk mesin gue sempat cobain dikit tadi, jos sih tarikannya dari bawah, tapi ujungnya gue belum coba. Tapi nanti akan ada, mudah-mudahan ada video untuk nyobanya. Jadi ini apa ya, tampilannya mungil tapi larinya kencang. Jadi hati-hati yang kalau ada kalian papasan dengan motor ini sleeper nih. Hati-hati nih, ini sleeper. Kencang pokoknya. Oke, untuk review kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Kalau ada yang mau nanya-nanya terkait swap engine, bisa langsung ke 4RS Motor, IG-nya Aris 4RS. Nanti ntar gue tulisin di deskripsi. Terima kasih untuk owner yang tidak mau disebutkan. Untuk review motornya, ini jos banget. Thank you. Ini kenceng sih. Gue jujur nyobain. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe channel kami di @dibrothers225, follow IG @dibrothers225.id. Ya, dan jangan lupa like video ini. Oke, saya pamit dulu. Salam di Brothers 2125.